Torinema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ngelanjutin alur Shiba Tora part ketiga nih men. Tenang, semua link ntar bakal kita taruh di kolom deskripsi kok. Pokoknya, buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat plusers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan... bumper dulu.そう思われても仕方ないかもしれませんね。早く。トラちゃんの思いがみんなに通じたんだよ。みんな。Di suatu pagi, aku tuh curhat ke Kojiro kalau dia lagi kesengsem sama seorang cewek yang bernama Mary. Ngedenger itu, Kojiro sama Mizu kaget karena terakhir kali Hakuto ngaku suka sama Tamaki, si polisi cantik rekan Shiba. Tapi di sini Hakuto masih belum ngaku dia ketemu sama Mary di mana. じゃあどこなんだよ。それは話せば長くなるんですよ。練習がてらとある店に行ったんです。そこにメアリーちゃんがいる。 Sementara di kantor polisi, Shiba diajak ke ruangan rahasia Sakura untuk mengobrolkan kasus penculikan yang terjadi baru-baru ini. Diketahui, nama korban itu adalah Ikushima, seorang gadis SMA yang juga kerja part-time di sebuah kafe sebagai waiters. Berdasarkan info yang Sakura dapat, Ikushima bekerja sebagai waiters karena butuh banyak duit, men. Tapi pada suatu hari, dia menghilang gitu aja. Maka dari itu, Sakura meminta Shiba agar menyamar menjadi waitress di kafe tempat Ikushima bekerja. よく聞いてくれたわね。次の潜入捜査は一体何のバイトなんですか？いらっしゃいませ、ご主人様。 Ternyata, kafe itu adalah sebuah kafe yang mewajibkan karyawannya memakai kostum maid. Dan rata-rata, customernya adalah seorang bapak-bapak tajir, men. Gak disangka, ternyata Mizu juga bekerja di sana untuk membantu misi Shiba. Dan secara kebetulan, mereka ngelihat Hakuto yang saat itu lagi dilayanin oleh Mary. Saat itulah, Hakuto mengajak Mary ngedate pas dia libur dan Mary pun langsung menyetujuinya. Ngelihat itu, Shiba sama Mizu pun kaget yang membuat identitasnya harus terbongkar. 一緒に遊びに行かない？あんなに輝いてる悪徳。いいですよ。竹虎君、ここ男でも働けんすか？はーい。Di sisi lain, Shinjo ngajak ngobrol Sakura karena ternyata dia nguping percakapannya dengan Shiba pas di basement. Maka dari itu, Shinjo berniat membantu sebab dia diam-diam udah menyelidiki kasus hilangnya Ikushima. Yang mana dia dapat info kalau yang nyulik Ikushima adalah Takeo, men. Jadi, Takeo adalah seseorang yang menghabisi nyawa ayah Shiba dan dipenjara selama 8 tahun. Namun, dia dibebaskan 6 bulan lalu, tapi saat ini keberadaannya belum diketahui. Ngedengar Shinjo yang menyinggung nama Takeo, Sakura pun langsung memperingatkan agar Shinjo gak ikut campur dalam kasus ini. 柴田をメイド喫茶に潜入させたのは生島東子絡みで。勝手にすれば Meski begitu, Shinjo tetap gak mau denger dan malah mencari info di kafe tempat Shiba bekerja sebelumnya. Di sini, Mizu ngebohongin Shinjo sama Kanta kalau gak ada karyawan yang namanya Shiba di sana. Setelah itu, Mizu juga sempat mendengar kalau kasus hilangnya Ikushima berhubungan dengan Takeo, orang yang menghabisi nyawa ayah Shiba. 柴田の親父殺した。それをなんで女装までしてメイド喫茶に潜まなきゃいけないんですか？ Sementara di rumah, Hakuto terlihat lagi ngebujuk Shiba yang saat itu masih ngambek gara-gara identitasnya dibongkar Hakuto. Sampai gak lama, Mizu pulang terus ngasih tahu kalau dia gak dapet info apa-apa tentang Ikushima. Selain itu, Mizu juga cerita tentang Shinjo dan Kanta yang bilang kalau kasus Ikushima berhubungan dengan Takeo. Ngedenger itu, Shiba sama Kojiro pun kaget karena Shiba berpikir dia ditugaskan hanya untuk mencari Ikushima. Atas dasar itulah, Shiba langsung bertekad akan menyelesaikan kasus itu bagaimanapun caranya. そんなことはないと思います。8年前の事件をちゃんと償って、あの事件は僕の中ではもう解決してますから。 Nah, di sisi lain, Sakura ngedatengin markas Yakuza untuk mencari keberadaan Takeo, men.
Tentu aja, sang ketua nggak ngasih tahu untuk melindungi anak buahnya itu. Nggak pakai lama, Sakura langsung menyuruh sang ketua agar menyampaikan pesannya ke Takeo. Kalau sampai Takeo membuat kejahatan lagi, kali ini Sakura nggak akan segan-segan untuk menghabisinya. 次は本気よ。 Singkat cerita, aku tuh lagi nungguin Mary buat ngedate nih men. Saat itu, Shiba sama Kojiro mantau dia dari jauh. Lalu pas Mary datang, mereka pun dibuat kaget sekaget-kagetnya. Karena ternyata Mary masih kelas 6 SD. Gara-gara itulah akhirnya Shiba sama Kojiro ketahuan men. なんだよあいつよ俺より全然ロリコンじゃねえかよこちらさん Karena udah terlanjur ketahuan, Shiba sama Kojiro terpaksa menemani Hakuto sama Mary. Di sini mereka bersenang-senang kayak ngerawat anak bocil gitu. Nah, pas lagi istirahat, Mary cerita kalau dia sangat senang ditemani main frisbee. Sebab itu adalah permainan yang selalu dia mainkan bersama keluarganya dulu. Namun kini keluarga Mary udah gak peduli lagi sama dia. Dan karena itulah Mary bekerja menjadi waiters agar bisa berkomunikasi dengan banyak orang untuk meluapkan rasa kesepiannya itu. Lalu tiba-tiba Mary ditelepon sang pemilik kafe yang bernama Iwaki yang saat itu menawarkan pekerjaan tambahan. Tanpa curiga sedikit pun, Mary pun langsung mengiyakannya. きっと相手の人も喜んでくれるからね実はさ頼みたい仕事があるんだけど Iwaki pun memanggil Mizu dan juga menawarkan pekerjaan tambahan juga. Dia juga mengiming-iming kalau pekerjaan itu bayarannya sangat besar. Tapi di sini Mizu menolak men. Nah, setelah selesai kerja, Mizu disamperin Shiba karena dia ditelepon sebelumnya. Mizu ngasih tahu kalau Iwaki menjadikan kafenya sebagai kedok untuk bisnis prostitusinya. Gak pakai lama, Mizu pun langsung mengajak Shiba menyelinap ke ruangan Iwaki untuk mencari bukti-bukti itu. Mizu berpikir mungkin aja Ikushima ada hubungannya dengan hal tersebut. Tapi belum sempat nyari bukti, Iwaki dan anak buahnya datang dan aksi kabur-kaburan pun terjadi. Pas udah di rumah, Mizu bertanya ke Kojiro apa hubungannya dengan Takeo. Karena berdasarkan cerita Shiba, Kojiro kehilangan seseorang yang berharga gara-gara Takeo. Seketika, Kojiro pun marah sejadi-jadinya, men. 俺の前で二度とその話すんじゃねえよ Besoknya, Hakuto kembali ke kafe berniat untuk mencari Mary nih ceritanya. Tapi saat itu Dek Mary izin libur yang membuat Hakuto nggak jadi ketemu. Sampai kemudian Mary menelponnya dan mengabarkan kalau dia habis ngilangin nyawa seseorang. Ngedengar itu, Hakuto pun langsung pergi ke lokasi di mana Mary berada, men. Miyari-chan! 大丈夫 Sesampainya di lokasi, Hakuto langsung menenangkan Mary dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mary bilang kalau bukan dia yang menghabisi nyawa orang itu. Faktanya, pria itu membayar Iwaki dan menyuruhnya agar mengirim untuk menghabisi nyawanya. Tentu aja, Mary nggak mau melakukan hal itu yang membuat si pria marah dan memaksanya, men. Hingga akhirnya, si pria itu pun meninggoy karena ketidaksengajaan. Ngedengar itu, Hakuto pun menyuruh Dek Mary pergi dan bilang kalau dia yang bakal ngurus semua ini. 逃げるんだみやりちゃんは悪くない血を隠してさあ Di sisi lain, Mizu mengajak Sakura ketemuan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi 8 tahun lalu. Meski awalnya Sakura nggak mau nyeritain, tapi akhirnya dia bersedia ngasih tahu karena Mizu mengancam akan menyebarkan misi ilegal yang dilakukan oleh Shiba. Diceritain deh tuh, kalau Takeo berhasil kabur setelah menghabisi nyawa ayah Shiba yang mencoba melindungi Shiba dari peluru yang dilontarkan oleh Takeo. Setelah kejadian itu, Shiba dilarikan ke rumah sakit dan saat itulah dia baru tahu kalau polisi yang menyelamatkannya adalah ayahnya sendiri. Ngeliat Shiba yang sedih, Kojiro berniat balas dendam karena bagaimanapun ayah Shiba juga merawatnya sedari kecil. Saat itu, Kojiro mengajak Helter Skelter untuk menghabisi nyawa Takeo. Tapi tiba-tiba pacar Kojiro yang bernama Yuri datang menghadang Takeo yang membuatnya harus kehilangan nyawa saat itu juga. Yuri!
Dan gak lama, Sakura datang dan langsung menyaksikan kepergian Yuri. Gara-gara itulah Sakura membenci Kojiro karena selalu gak mau bekerja sama dengan polisi untuk menyelesaikan masalah. Sebab faktanya Yuri adalah adiknya Sakura, men. Dan dia sangat merasa terpukul ketika melihat adiknya meninggoy. 警察を信じなかったあの男も同じぐらい許せない。ユリは私の妹だから。 Sementara Kojiro sama Shiba mendatangi Hakuto untuk membantunya menyelesaikan masalah yang dialami oleh Dek Mary. Dikasih tahu deh tuh apa yang diceritain sama Mary tadi. Ngedenger itu, Shiba langsung menyuruh Hakuto menjalani interogasi, sedangkan dia sama Kojiro akan mencari Mary. 絶対にメアリーちゃんを助けるから。やっぱり落合が絡んでんじゃねえのか。メアリーちゃんを探しましょう。 Sementara Mary yang lagi berusaha kabur tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang dia panggil kakak, men. Saat itu si kakak menyuruh Mary untuk menemuinya di sebuah kafe. Tentu aja Mary yang merasa ketakutan pun langsung menuruti permintaannya. Tapi gak lama setelah Mary pergi, Shiba sama Kojiro mencari Mary di tempat tersebut. Yang tentu aja mereka pun gak berhasil menemukannya. この子を探し出せば刑事昇進も夢はないぞ。小次郎さん、ダメです。メアリーちゃん出ません。 Sesampainya di kafe, Mary langsung ditenangkan oleh si kakak, men. Namun siapa sangka si kakak mempengaruhi Mary dan mencoba untuk menyesatkannya. Yang mana Mary disuruh menghabisi nyawanya sendiri dengan alasan agar keluarganya tidak menanggung rasa malu. Sebab saat ini Mary diberitakan telah menghabisi nyawa orang. Dan hanya dengan cara itulah Mary bisa membuat keluarganya tenang tanpa khawatir. Sedangkan dia sendiri akan dikabarkan hilang ke media agar semua orang gak curiga. Ngedenger itu, Mary si bocil pun akhirnya terpengaruh terus mengambil senpi yang telah disediakan oleh si kakak, men. Besoknya, Shiba sama Kojiro masih aja belum berhasil nemuin Mary. Lalu tiba-tiba dia ditelepon oleh Mary yang saat itu pamitan kalau dia mau mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi di sini Mary nggak mau ngasih tahu di mana lokasinya berada. Maka dari itu, Shiba sama Kojiro mencurigai satu tempat berdasarkan suara kereta saat Mary nelpon tadi. Gak pakai lama, mereka pun langsung pergi ke tempat itu. Tekyo! Untungnya, Shiba sama Kojiro datang tepat waktu sebelum Mary melakukan aksinya. Seketika, Shiba pun langsung menenangkannya. Bahwasanya, karena adanya Mary, Hakuto merasa sangat senang dan berterima kasih. Sebab Mary lah yang menyelamatkan Hakuto dari keputusasaan mencari cinta. Setelah itu, Hakuto juga datang dan langsung menghentikan tindakan Mary. Disinilah Dek Mary mendengar sendiri kalau Hakuto sangat berterima kasih atas kehadirannya. よかった。本当によかった。しょうがないでしょうが、嬉しいんだから。 Nah, Shiba pun akhirnya membawa Mary ke kantor polisi dan mempertemukan dengan orang tuanya. Tentu aja, sang ayah pun langsung memarahinya karena melihat tindakan Mary yang ada di berita. Ngelihat itu, Shiba langsung menenangkan ortu Mary dan menyadarkannya. Shiba bilang kalau mereka ada di sisi Mary, dia nggak akan melakukan hal tersebut. Dia melakukan ini semua disebabkan kurangnya kasih sayang dan bimbingan dari orang tua. Ngedengar hal itu, seketika ortu Mary pun akhirnya tersadar, men. 何ですか。こうして彼女のぬくもりを感じることも、失って初めて気づいちゃダメなんです。お父さん、Oke, kini saatnya Shiba mencoba menginterogasi Mary nih, men. Di sini, Dek Mary mengaku kalau dia dapat senjata itu dari si kakak. Yang mana si kakak inilah yang ngasih pekerjaan ke Mary di kafe. Denger itu, Sakura langsung menunjukin foto si kakak yang ternyata あなたに仕事を紹介したお兄ちゃんってこの人？ Mengetahui akan hal itu, Sakura dan Shiba pun langsung ngobrol empat mata, men. Diketahuilah kalau ternyata Takeo dulunya adalah teman Shiba. Dia juga ngasih tahu kalau adiknya yang bernama Yuri juga dihabisi oleh Takeo setelah dia berhasil menghabisi ayah Shiba. あなたのお父さんの後に撃たれたユリはあなたが知ってる落合の情報を教えて。
Sementara di base camp, Kojiro ditelepon sama Takeo nih men. Dia memperingatkan kalau Shiba masih ikut campur urusannya, maka dia nggak akan segan-segan menghabisi orang-orang terdekat Shiba. Ngedengar itu, Kojiro pun seketika panik men. Oke, Shiba akhirnya menceritakan tentang masa lalu Takeo ke Sakura, yang mana dulunya dia dan Takeo bersahabat sejak SMA. Mereka jadi makin deket gara-gara ortunya sama-sama cerai dan akhirnya mengalami banyak masalah yang sama. Hingga suatu hari, Shiba bertemu dengan ayahnya yang membuat hidup dan kepribadiannya berubah jadi lebih baik, men. Gara-gara itulah persahabatan mereka mulai retak yang akhirnya membuat Takeo melakukan kejahatan seperti menghabisi ayah Shiba dan Yuri. Setelah mendengar hal itu semua, Sakura pun langsung menugaskan Shiba agar menyelidiki dan mencari Ikushima secara terbuka dan legal. Karena Sakura juga tahu kalau Takeo membuka bisnis prostitusi di balik kafe yang pernah Shiba datangi. Namun, kali ini Shiba harus menjalankan misi tersebut dengan Shinjo. Tiba-tiba, Sakura dapat telepon dari Ikushima yang mengabarkan kalau dia sedang disandra oleh Takeo. あなたのお名前は Ikushima. Akhirnya, Shinjo dan Shiba melancarkan aksinya di kafe nih ceritanya. Di sini, mereka pun berhasil menyelinap masuk dan juga berhasil menemukan sedikit bukti tentang bisnis prostitusi. Ngeliat itu, Shinjo pun langsung pamit pulang karena menganggap misi pertama udah kelar, men. Shinjo-san! 余計な真似されてな、俺が仕事してへん思われるのも尺やしな。 Nah, sepulang dari kafe, Kojiro langsung ngasih tahu Shiba tentang Takeo yang mengancamnya. Mengetahui hal itu, Shiba tetap bertekad bakal nyelesain kasus tersebut dan gak bakal mundur selagi Takeo masih terlibat kasus itu. Otomatis, Kojiro pun marah soalnya dia gak mau lagi kehilangan seseorang yang berharga bagi dirinya. 別におめえじゃなくてもいいだろう。来た。邪魔したら、奴はおめえの周りにいる誰かを殺す気だ。ちょっと見てくださいよ。 Besoknya, Shinjo dan Shiba menemui Saki, teman sekelas sekaligus teman ekskul renang Ikushima, men. Di sini, mereka mencoba mencari info tentang Ikushima, tapi Saki memilih untuk tutup mulut dan pergi gitu aja. Gara-gara itulah, Shinjo jadi kesel yang membuat dia harus jadi sedikit berdebat dengan Shiba. いちいちお前の薄っぺらい正義感にな付き合ってる暇ないんじゃん。俺他にやることあんねん。 Di sisi lain, Takeo sama Iwaki lagi nyandra Ikushima nih ceritanya. Namun siapa sangka, Takeo malah mengkhianati Iwaki karena dianggap sudah tidak dibutuhkan. Sedangkan di tempat lain, Kojiro menemui Sakura yang sudah menunggunya di suatu tempat, men. Di sini, Sakura meminta tolong ke Kojiro untuk menyuruh Hakuto menganalisis rekaman telepon Ikushima tadi. Meski hubungan mereka belum baik, Kojiro tetap bersedia membantu Sakura, tapi dengan satu syarat, yaitu Sakura nggak boleh melibatkan Shiba dalam kasus ini karena dia nggak mau kehilangan Shiba. 竹虎捜査から外れたか。なあ、竹虎落合の事件から外してくんねえか。そんな単純な話じゃねえよ。 Sepulang dari sana, Kojiro ngobrol sama Shiba nih, men. Seperti sebelumnya, dia memperingatkan Shiba agar nggak ikut campur urusan Takeo karena dia sangat khawatir sama dia. Apalagi kemarin dia juga sempat ngeliat Takeo sekilas gitu, men. たった一瞬奴の顔見ただけで妙にざわつくもんを感じた。もう俺は誰の傷つく姿も見たくねえんだよ。 Akhirnya, Shiba sharing nih sama Mizu. Di sini, dia ngasih tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi 8 tahun lalu. Usut punya usut, pas Kojiro berhasil nyelamatin Shiba dari Takeo, dia berambisi balas dendam karena nggak terima atas pelakuan Takeo menghabisi nyawa ayah Shiba. Saat itu, Shiba sempat mencoba untuk menghentikannya sebab tiba-tiba dia melihat tangan malaikat maut mengelilinginya. Sejak saat itulah, dia mulai mendapatkan kekuatan tersebut. Namun, Kojiro tetap kekeh akan balas dendam dan langsung pergi dari sana. Karena ketakutan setelah melihat tangan malaikat maut, Shiba pun bercerita ke Yuri kalau feelingnya nggak enak setelah ngeliat hal tersebut. Ngedengar itu, Yuri pun akhirnya pergi menyusul Kojiro untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Dan gara-gara itulah, Shiba ngerasa bersalah ke Kojiro sampai saat ini, men.
小次郎さんには前を見てもらいたいんだ。 Hari pun berlalu, Shiba terlihat sedang mendaftar les renang agar bisa mencari informasi ke Saki, men. Tapi di sini Saki masih belum mau ngasih info apapun ke dia. Ya, meski begitu, Shiba nggak nyerah gitu aja. Di waktu yang sama, Kojiro mendatangi markas Yakuza untuk mencari Takeo, men. Tapi maksud kedatangannya bukan untuk balas dendam, melainkan hanya meminta agar Takeo meninggalkan kota tersebut. Tentu aja, sang bos menolak hal itu dan malah mengungkit tentang masa lalunya saat Takeo menghabisi Yuri. Parahnya lagi, Takeo tiba-tiba muncul terus ikutan ngungkit masa lalunya buat manas-manasin Kojiro, men. Ngedengar itu, Kojiro pun seketika marah dan keributan pun tak terhindari. 竹虎、生島塔子を探してるんですよね。彼女は自ら望んでいなくなったんです。Oke, balik lagi ke Shiba, men. Setelah menjalani latihan, Shiba ngobrol tuh sama Saki. Shiba ngasih tahu kalau kapan hari dia dapat telepon dari Ikushima yang mengabarkan kalau Ikushima sedang dalam bahaya. Ngedengar itu, Saki akhirnya luluh dan mau bercerita serta ngasih info ke Shiba. Intinya, dulu Saki lah yang menawarkan pekerjaan ke Ikushima karena tahu Ikushima butuh duit banyak. Tapi saat itu sebenarnya Saki juga nggak tahu tentang pekerjaan yang ditawarkan ke Ikushima. Dan setelah Ikushima mendaftar hingga diterima kerja, dia tiba-tiba menghilang gitu aja. Gak cuman itu, Saki juga bilang kalau dia juga diajak ketemuan oleh Takeo di kafe jam 7 malam entar. Maka dari itu, dia meminta tolong ke Shiba agar menyelamatkan sahabatnya itu. 昨日電話がかかってきて、今日の夜メイド喫茶に行く。刑事さん、東子先輩を助けて。 Gak pakai lama, Shiba langsung menelpon Sakura untuk memberitahu info tersebut. Tapi yang gak disadari oleh Shiba, HP-nya telah disadap oleh Hakuto yang membuat Hakuto sama Misu juga mengetahui info tersebut. Sampai gak lama, Kojiro datang dan langsung dikasih tahu Hakuto tentang info barusan, men. Kojiro pun langsung menyuruh Hakuto untuk menganalisis rekaman telepon Ikushima, sedangkan dia akan pergi ke kafe untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, Shiba nyampe duluan nih ceritanya. Tapi di sana dia cuma ngeliat Iwaki yang langsung menyerahkan diri. Bahkan dia kayak berusaha ngebantu Takeo dengan cara mengakui kalau bisnis prostitusi adalah miliknya dan gak ada hubungannya sama Takeo. Sampai gak lama, Kojiro datang dan langsung menanyakan keberadaan Takeo ke Iwaki. Namun karena Iwaki gak ngaku, Kojiro terpaksa menghajarnya dan ngancem bakal nyabutin kukunya satu persatu, men. Karena itulah, Iwaki akhirnya mengaku kalau dia dipaksa menyerahkan diri ke polisi oleh Takeo. Karena kalau enggak, Takeo bakal menghabisi istri dan anaknya. Dia juga ngasih tahu kalau saat ini Takeo berada di sebuah dermaga dan akan bertemu dengan Sakura. 県警の女と会うって言ってた。監禁場所は港の倉庫だ。港ってもしかして、ゆりさんが撃たれた。千葉さくら。 Kojiro pun segera cabut, tapi dihentiin tuh sama Shiba. Soalnya Shiba tahu kalau Kojiro ngelakuin ini hanya untuk balas dendam. Nah, karena udah terlanjur emosi dan gak bisa dibujuk lagi, Shiba pun terpaksa menantangnya untuk berduel, men. 力ずくで止めるまでです。 Sampai gak lama, Shinjo sama Kanta datang dan langsung menangkap Iwaki. Sedangkan Shiba yang akhirnya tersadar langsung pergi ke tempat Sakura. Sementara Takeo sedang memprovokasi Sakura dengan mengungkit tentang meninggalnya Yuri, adiknya. Dia mencoba membuat kesepakatan dengan Sakura yang mana dia akan membiarkan Ikushima bebas dengan aman kalau Sakura membiarkannya pergi. Tapi kalau Sakura menangkapnya, maka Ikushima gak akan selamat karena saat ini dia dalam bahaya. Takeo bilang kalau perjalanan dari sana ke tempat Ikushima membutuhkan waktu 1 jam. Maka dari itu, Sakura harus membuat keputusan secepatnya. Dan karena terbawa emosi, Sakura berniat menghabisi Takeo karena masih gak terima atas kematian adiknya, men. Tapi pas Sakura mau nembak, tiba-tiba...
Shiba pun langsung mencoba menenangkan Sakura kalau keputusan yang diambil adalah salah. Sebab kalau Sakura menghabisi Takeo, siklus dendam dan kesedihan gak akan pernah berakhir. Ngedenger itu, Sakura pun membatalkan niatnya, tapi tidak dengan Takeo. Maka dari itu, Shiba mencoba menyadarkan Takeo juga kalau semua tindakan yang dilakukannya ini juga salah. Tapi Takeo malah mencoba menyerangnya. Untung aja dia masih diberi kesempatan oleh Shiba. Bahkan Shiba juga mempercayainya kalau sebenarnya Takeo adalah orang baik. Namun siapa sangka pas di tengah jalan Takeo mencoba mengingkari janjinya dengan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ikushima. Namun siapa sangka yang ngangkat telepon itu ternyata adalah Hakuto men, yang selama ini udah diam-diam berhasil nyelamatin Ikushima. Oke, begitu berhasil menyelamatkan Ikushima, Shiba dan yang lain bersiap-siap balik nih ceritanya. Tapi di sini Sakura kayaknya belum juga memaafkan Kojiro dan cabut gitu aja. Meski begitu, Shiba dan yang lain gak ada yang protes dan berjalan pulang dengan gembira. どうやって生島東子ちゃんの居場所が分かったか教えてあげましょうか。別にいいや、どうせ大したこと。 Besoknya di kantor, akhirnya Saki dibuat terharu karena bisa bertemu lagi dengan Ikushima. Sakura pun menyuruh Shinjo untuk mengantarkan Saki dan Ikushima pulang men. Hingga begitu mereka cabut, Sakura mengapresiasi kinerja Shiba meski Takeo berhasil menghilang lagi. Walau begitu, kini hubungan mereka jadi makin baik dan lebih deket men. Hingga kemudian... ああ、そうだ。最近これが若い子たちの味。覚醒剤の味。Bersambung. Ending yang mengihirkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.